Setelah maju sedikit ke sedikit, depan, ia sujud dan berdoa, ya Bapa, jika boleh biarlah cawan minuman ini. sujud apa sujud? Sedikit ke depan, ia sujud. Oh iya benar. Sujud tapi kan bukan berarti sholat dong. Ya gini, Yesus atau Isa di dalam Bible ini, kalau doa sujud, mukanya sampai ke tanah. Sekarang umat beragama apa yang doanya sujud? Buddha. Sekarang umat beragama apa yang doanya sujud? Hindu. Sekarang umat beragama apa yang doanya sujud? Kristen Ortodoks. Sujud tapi kan bukan berarti sholat dong. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di situ hari ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Dah saudaraku para pencinta Jalan Baget, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video yang sangat bagus. Dan tentunya saya meminta kepada teman-teman dari seberang yang mengintip video kita, yang menonton channel kita, supaya sebelum mereka tonton untuk menempatkan hati dan pikiran mereka di tempat yang netral. Jangan belum apa-apa sudah menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok. Kalau Anda belum apa-apa sudah menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok, Anda tidak membiasakan untuk mendengar, memperhatikan, maka tidak akan Anda dapatkan pengetahuan. Anda tidak akan mendapatkan ilmu, dan ya pasti Anda akan selalu tinggal dalam kegelapan. Ya, kita semua ingin semua yang mendengar channel kita itu berada di dalam terang. Seperti saya, dulu saya berada dalam kegelapan. Setelah itu saya keluar dari kegelapan itu, saya menuju kepada terang yang benderang. Yesus sendiri berkata kepada kita semuanya, akulah terang dunia. Ketika saya menemukan Yesus, saya berpegang teguh pada firman-Nya, maka saya sudah mendapatkan terangnya Tuhan, terang yang ajaib. Bukan terang-terangan yang dibuat oleh manusia, tetapi dia benar-benar terang yang nyata bagi kita umat manusia. Dia terang yang turun dari surga untuk menerangi hati kita yang gelap, untuk menerangi pikiran kita yang gelap, dan untuk memberikan petunjuk kepada kita yang belum mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya. Ya, kita yang belum mendapatkan rahmat Tuhan, Dia hadir memberikan rahmat kepada kita. Kita yang belum mendapatkan petunjuk, Dia hadir memberikan petunjuk itu kepada kita. Maka dari itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Hamaget, siapapun saudara yang belum mendapatkan petunjuk, datanglah kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini. Saya juga sempat baca beberapa part gitu, kita ngerasa bahwa banyak kesamaan sebenarnya antara cara beribadahnya dengan malah yang menjalankan orang Islam. Mas. Iya, Yesus atau Isa di dalam Bible ini, kalau doa sujud, mukanya sampai ke tanah. Sekarang umat beragama apa yang doanya sujud? Dalilnya dulu dong. Islam. Dalilnya dong. Ada. Kita main data dong kalau gitu. Ya, ini Matius 26, ini ayatnya nih. Setelah maju sedikit ke depan, ia sujud dan berdoa, ya Bapa, jika boleh biarlah cawan minuman ini. Sujud apa sujud? Sedikit ke depan, ia sujud. Oh iya benar. Sujud tapi kan bukan berarti sholat dong. Ya gini, kalau namanya, tapi kan sedang berdoa nih. Sholat juga berdoa, cuman kita teman-teman Nasrani nggak pakai sujud? Enggak. Saya enggak. Mungkin ada beberapa denominasi tertentu, tapi mayoritas Kristen berdoa tidak sujud. Oh gitu. Oke teman-teman, kita berhenti sejenak. Kata Donde Tan, Yesus doanya sujud, dan dia lanjut mengatakan, umat agama apa yang doanya sujud? Sambil mengutip ayat Alkitab di Matius 26 ayat 39. Lucunya, ilmu cocokmologi Donde Tan dipatahkan oleh Ari Untung yang logikanya lagi jalan. Kenapa demikian? Ari Untung langsung motong, dengan mengatakan, tapi kan sujud bukan berarti sholat dong. Di sini Donde Tan kelabakan untuk mencari alasan. Sanggahan dari Ari Untung masuk akal juga, bahwa tidak semua orang yang sujud itu sedang sholat. Jika Donde Tan bertanya, umat agama apa yang berdoanya sujud, jawaban kita adalah Hindu dan Buddha. Apakah karena mereka berdoa dengan sujud, mereka sedang mengikuti Yesus? Inilah akibatnya jika pakai ilmu cocokmologi dan comotmologi. Padahal Yesus berdoa kepada Bapanya.
Apakah Allah itu disebut Bapa dalam Islam? Tentu saja tidak. Mari kita lanjut. Berarti Isa yang di Islam hampir sama dengan yang ini. Iya. Nah sekarang Apa kesamaan lainnya? yang ini sujudnya. Yang disebut dengan Yesus dalam Bible juga tidak pernah diceritakan makan babi. Ada di sini. Nggak ada cerita Yesus makan babi di sini, nggak ada cerita. Oh, nggak disebutkan. Dan Yesus bilang dia tidak meniadakan hukum Taurat. Di Taurat jelas babi haram. Oh, berarti yang ada di Taurat juga dijalankan oleh teman-teman Nasrani. Barusan kita dengar, Donditan katakan, Yesus dalam Alkitab tidak diceritakan makan babi, dan yang mengikuti tidak makan babi adalah umat Islam. Inilah jadinya kalau pakai ilmu comotmologi, dia cuma bicara makan babinya, tapi guliran yang dia makan dan tidak dimakan Yesus dia sembunyikan. Padahal kalau kita gunakan standar Donditan, justru banyak binatang haram yang tidak dimakan Yesus, malah dimakan oleh Donditan. Seperti onta, kelinci, udang, kepiting, lele, dan masih banyak lagi. Apalagi minum kencing onta, tentu Yesus tidak pernah makan dan minum itu semua. Apakah Donditan masih ngaku mengikuti Yesus? Padahal ngikutnya setengah-setengah. Kita lanjut. 2. Yesus sunat di sini. Ada sunat sini? Ada. Judul apa nih? Apa? Yesus. Isa dikhitan dan diserahkan kepada Tuhan. Oh, iya. Ada. Berarti Isa yang di Islam sama dengan yang di sini. Iya. Donditan katakan Yesus disunat dan umat Islam disunat. Padahal dalam Alkitab, perjanjian sunat itu hanya untuk keturunan Abraham. Pertanyaan kita adalah, apakah orang Indonesia itu keturunan Abraham? Apakah orang Cina keturunan Abraham? Kejadian 17 ayat 9-10. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku, yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Jika kita lihat dalam Alkitab, yang disunat hanyalah anak laki-laki keturunan Abraham. Sementara dalam Islam, laki-laki dan perempuan disunat. Padahal bukan keturunan Abraham, dan perempuan tidak disunat dalam Taurat. Artinya sudah bertentangan dengan ayat Alkitab tadi. Lagian, jika sunat itu syarat masuk surga, lalu bagaimana nasib Adam, Nuh, dan manusia sebelum Abraham? Apakah mereka tidak selamat karena tidak disunat? Mari kita lanjut. Isa atau Yesus setelah disalib dikafanin matinya. Kafanin? Kafanin? Bukan dipeti? Bukan. Ada nggak sini? Mau lihat? Ayo. Ada. Ya. Di sini apa nih? Setelah Yusuf mengambil jenazah Isa, ia mengafani. Ia mengafaninya tuh. Yusuf mengambil jenazah. Ini apa sih? Ini di mana? Ini Matius 27 ayat berapa tuh? Ayat 59. Setelah Yusuf mengambil jenazah Isa, ia mengafani dengan kain yang bersih. Oh, berarti Isa dalam Quran mirip dengan yang ada di umat beragama apa sekarang kalau jenazahnya dikafanin? Barusan kita dengar, Donditan mengutip ayat Alkitab yang menceritakan Yesus dikafanin saat meninggal. Kembali ilmu comotmologi, padahal ini adalah pernyataan bunuh diri. Karena kalau Yesus dikafanin, artinya Yesus mati dulu, dan jika Yesus mati, artinya pernyataan Quran yang mengatakan Yesus tidak mati, mau dikemanain oleh Donditan. Lagi pula, kubur yang digunakan zaman Yesus bukan dalam tanah, tapi dalam gua batu. Apakah Muslim juga melakukan hal yang sama? Kita lanjut. Dikhitan, nggak makan babi, bersujud, puasa. Puasa ada juga? Ada. Nih, Matius, ya kan? Pasal 4. Dan nih, iya ada berpuasa kan? Baca terus. Iya berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Jadi umat beragama apa yang sekarang puasanya 1 bulan dalam 1 tahun? Jadi sebenarnya yang menjalankan apa yang dijalankan oleh Yesus, orang Muslim. Muslim. Kali ini yang dikutip Matius pasal 4, yang menceritakan di mana Yesus berpuasa selama 40 hari. Dari situ Donditan bertanya, umat agama apa yang berpuasa 1 bulan dalam 1 tahun? Kembali lagi ilmu comotmologi. Dia cuma melihat Yesus berpuasa lalu disamakan dengan puasa dalam agamanya. Kenapa dia tidak bandingkan bagaimana Yesus berpuasa? Apakah Yesus berpuasa 13 jam sehari, seperti umat Islam?
Padahal puasa Yesus adalah 24 jam, selama 40 hari. Seperti yang tercatat dalam Lukas 4 ayat 2. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Kalau cuma ambil kata puasa, orang Kristen juga puasa. Oke teman-teman, kita baru saksikan bagaimana Donditan menggunakan teori mulung. Dia ambil yang cocok dengan dia dan buang yang tidak menguntungkan. Padahal Alkitab kita itu adalah satu kesatuan. Bukan diturunkan per ayat. Semoga ulasan ini menambah informasi teman-teman. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Yahya Baget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah kita sama-sama menonton cuplikan video yang baru saja? Silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Di akhir video saya selalu mengajak Bapak Ibu semua supaya kita tetap berteguh di atas fondasi iman yang benar. Di luar Yesus Kristus, di luar Alkitab, tidak ada kebenaran, ya. Di luar Alkitab tidak ada kebenaran. Alkitab adalah kebenaran itu sendiri. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua Hamasiah Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Terima kasih.